Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Yasa Berperkasa, di video perkuliahan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kita sekarang sudah masuk ke tahun kelima, yang akan membahas tentang struktur perulangan, ya, struktur perulangan atau iterasi. Jadi seperti algoritma kemarin ada namanya struktur perulangan, ya. Jadi kalau dalam Kotlin, ya, itu struktur perulangan itu ada berbagai macam bentuk, ya. Di antaranya adalah for, kemudian ada while, ada do while, dan ada repeat, ya. Nah, bentuk keempat itu adalah bentuk baru yang ada di Kotlin, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Yang pertama itu ada for, ya. Bentuk for agak berbeda dengan Java, ya. Kalau di Kotlin ini sintak for yang menaik, ya. Sintaknya adalah for variable. Jadi variable di di for ini tidak perlu kita deklarasikan terlebih dahulu, ya. Langsung saja dimasukkan ke dalam i sama dengan val i titik 2 in, nggak ada, ya, tapi langsung aja di for-nya. Jadi for variabel perulangannya apa, kemudian in awalnya berapa, titiknya 2 kali, kemudian akhir step langkah. Kalau misalnya perulangan ada langkah, maka kita menggunakan step, ya, step langkah perulangan berapa, ya. Baru kemudian daftar statement prosesnya apa. Nah, kalau statement prosesnya lebih dari satu baris, maka pakailah kurung kurawal, jangan lupa, ya. Sedangkan kalau for menurun, ya, sintaknya adalah for atasnya berapa, down to, ada kata down to, ya. Down to awalnya berapa, step langkah kalau ada langkahnya disebutkan, baru kemudian statement prosesnya apa saja, ya. Nah, kalau misalnya langkahnya satu, ya, misalnya perulangan itu cuma langkah satu aja, maka dia tidak perlu diteruskan stepnya, ya. Nah, bisa dilihat di flowchart ini, ya. Jadi bayangan dari iterasi for itu adalah seperti ini. Ada inisialisasi yaitu nilai awalnya, kemudian kondisinya apa. Kalau kondisinya bernilai true, ya, dia akan menjalankan statementnya, kemudian lihat chain conditionnya. Kalau di Java mungkin kalian kenal i++, ya, tapi kalau di Kotlin tidak ada. Kalau chain condition di Kotlin inilah langkahnya, ya, langkahnya, kemudian kembali lagi ke pemeriksaan kondisi, diulang terus sampai kondisinya bernilai false, ya, baru kemudian jalankan instruksi selanjutnya. Nah, contoh programnya seperti ini, ya. Jadi di sini ada variabel i. Nah, i ini tidak perlu kita deklarasikan di awal, ya, cukup di perulangan saja, ya. Jadi program ini akan mencetak angka 1 sampai 10, ya, dari atas ke bawah, ya, baru kemudian ngeprint selesai. Silakan ketikkan programnya, di pause dulu, ya, baru kita lanjutkan. Kemudian ada nest for, ya. Nest for ini jadi seperti nest if kemarin, jadi ada for di dalam for, ya. Dia akan membentuk perulangan yang dalam, ya. Nah, ini gunanya adalah untuk mengatasi persoalan pemrograman yang tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan perulangan tunggal saja, ya. Nah, contoh programnya seperti ini. Nah, ini, ya. Jadi di sini ada program yang akan mencetak angka 1 sampai i, ya, dan diulang sebanyak 5 kali, ya. I-nya itu adalah perulangan yang di atasnya, ya. Jadi di dalam i itu ada j, perulangan i dan perulangan j, ya. Kalau belum tahu gimana outputnya, silahkan coba diketik, ya, di pause dulu, kemudian ketik lalu jalankan programnya, ya. Ini, ya, masih sama projectnya dengan sebelumnya, berarti yang tadi juga project yang sama, ya. Jadi tidak perlu lagi bikin project yang baru. Silakan. Kemudian ada while. While ini, ya, prinsip kerjanya, ya, nah, cuma bedanya adalah pada bentuk strukturnya saja. Yang pertama, kalau while, ya, beda dengan for tadi, itu variabelnya harus dideklarasikan, ya, tidak bisa kita masukkan ke dalam variabel while-nya, kata while-nya, ya. Maka sintaknya adalah inisialisasi, kemudian while kondisi false-nya apa. Jadi selama kondisinya false, maka jalankanlah statement prosesnya sampai kondisinya bernilai true, seperti itu maksudnya, ya. Nah, ini contoh programnya, silahkan kalian ketik lalu jalankan, ya, dicoba dulu. Jadi kita deklarasi variabel perulangannya menggunakan var.
bukan val, karena dia nilainya akan berubah terus ya. Berubah-ubahnya di mana, yaitu pada di i plus plusnya ini ya. Jadi i plus plusnya diketik manual ya, manual. Jadi i plus plus itu akan mengubah nilainya ya. Itulah yang menyebabkan variabel i itu dideklarasikan menggunakan kata kunci var, bukan val ya. Kalau val berarti i-nya cuma bisa diakses sekali saja ya, seperti itu. Kemudian ada do while ya. Do while ini dia mirip sekali dengan while tadi ya, tapi bedanya terletak pada bentuk dan struktur dan cara kerjanya ya. Nah, yang membedakannya adalah grup atau kelompok base perintah perulangan itu dikerjakan paling tidak satu kali ya, walaupun kondisinya bernilai false ya. Jadi sekurang-kurangnya dijalankan satu kali ya. Kalau while ini bisa jadi dia tidak dijalankan segmen prosesnya, tapi kalau do while dia bisa dijalankan segmen prosesnya minimal satu kali ya. Jadi intinya adalah kita melakukan dulu prosesnya, baru kemudian diperiksa ya. Kalau while tadi kita periksa dulu baru jalankan, tapi kalau do while jalankan dulu baru periksa, jadi kebalik ya. Nah, sintaksnya seperti ini, inisialisasinya apa, kemudian do, lalu daftar segmen prosesnya gimana. Jadi lakukan dulu segmen prosesnya, setelah dilakukan baru periksa ya. Kalau tadi kita periksa dulu baru kemudian jalankan ya, seperti itu aja bedanya ya. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Mungkin kalau dijalankan memang tidak kelihatan bedanya ya, karena ini lebih dari satu kali ya. Tapi kalau misalnya kalian bikin program yang menjamin bahwa itu program bakal jalan satu kali tidak akan dijalankan, maka itu akan dijalankan minimal satu kali saja ya. Silahkan coba ketik ya, lalu jalankan. Kemudian ada repeat. Nah, repeat ini khusus Kotlin ya, jadi tidak ada di Java ya. Repeat ini sebenarnya adalah sebuah fungsi ya, atau boleh dikatakan sebagai sebuah ekstensi dari Kotlin ya. Jadi repeat ini mirip dengan for ya. Bedanya adalah dia tidak menggunakan variabel perulangan ya. Jadi dia cuma menyebutkan berapa kali sebuah statement itu dijalankan ya. Nah, sintaknya adalah repeat dalam kurung jumlah perulangannya berapa kali, kemudian kurung perawal. Nah, kalau di repeat tidak seperti for ya. Kalau dalam repeat itu dia harus ada tanda kurung awalnya, walaupun hanya satu baris saja segmen prosesnya ya, tapi wajib ada kurung awal. Beda dengan for tadi ya, karena itu tadi repeat itu sebenarnya adalah fungsi ya, bukan struktur ya. Kalau kayak for, kayak while, kayak do while itu kan struktur ya, tapi kalau repeat ini dia fungsi ya, fungsi yang kebetulan mirip sekali dengan struktur perulangan ya, seperti itu. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Nah, jadi bisa dilihat bahwa struktur perulangan ini bisa kita ibaratkan ketika kalian dulu sekolah ya. Kalian dulu sekolah kan kalau misalnya lupa ngerjain PR, pasti ada disuruh dihukum gurunya tulis suatu tulisan, misalnya saya berjanji akan mengerjakan PR. Nah, berkali-kali kan di buku tulis kan. Nah, kalau pakai perulangan kayak gini maka kan lebih praktis ya. Tapi ingat, jangan ditiru ya. Jangan ditiru di dunia nyata, cukup di pemrograman saja ya. Oke, jadi video kali ini cukup sekian ya. Silakan kalau ada tinggalkan komentar di bawah. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.